Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah dengan izinnya serta taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita sudah memasuki hari kelima Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan sebulan penuh dan kita bisa meraih berbagai janji dan tujuan atau harapan dengan pensyariatan ibadah puasa Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan ibu-ibu, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sebagai bahagian dari ibadah-ibadah mahdah yang disyariatkan di dalam Islam, kita harus bisa memastikan atau paling kurang meyakini bahwa ibadah yang kita laksanakan itu kita laksanakan secara benar sesuai dengan aturan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan untuk itu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amal tidak menurut ketentuan dan prosedur yang sudah kami tetapkan, panduan yang sudah kami buat, maka amalnya ditolak. Maka oleh karena itu, para ulama, terutama ulama usul fikih, merumuskan tentang kaidah dalam pelaksanaan ibadah mahdah ini. Kaidah tersebut berbunyi al-aslu fil ibadah at-tauqifu wal ittiba. Hukum dasar dalam pelaksanaan ibadah itu adalah at-tauqifu, menunggu perintah. Jadi kalau tidak ada perintah, kita tidak bisa melakukan sesuatu ibadah apapun. Karena pada dasarnya al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dallat dalil ala syar'iyyatiha. Hukum dasar penghambaan diri itu adalah haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, maka oleh karena itu sebagai manusia kita memiliki yang namanya karamatul insaniyah, kemuliaan kemanusiaan. Dalam surat Al-Isra 17 Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi kami, kata Allah, telah memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam, ya kita sebagai manusia. Dan kita dimudahkan hidup baik di daratan maupun di lautan. Artinya kita bisa menguasai wilayah darat atau juga wilayah laut. Dan kami beri rezeki yang baik-baik. Dan di akhir Allah mengatakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan atau beri berbagai kelebihan pada diri manusia ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain berbagai kelebihan. Bahkan tidak hanya dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan yang bahkan itu Allah ciptakan untuk kita,
Dari malaikat pun dalam sejarah penciptaan manusia itu Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Ya. Wa izkulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada anak Adam, semua sujud kecuali iblis. Enggan dan merasa diri lebih besar, lebih hebat, lebih mulia. Karena itu, maka Allah mencapnya sebagai makhluk yang kafir. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, pensyariatan sebuah ibadah itu harus kita pastikan, ya, kita ketahui terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan at-tauqif. Al-aslu fil ibadah at-tauqifu. Kita tunggu perintah. Nah, perintah ibadah puasa ini sudah kita temukan baik di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah 183, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba ditetapkan atau furida difardukan atasmu pelaksanaan ibadah puasa sebagaimana telah ditetapkan dan difardukan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat 185 juga memerintahkan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu dia kalimatnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, keterangan dan bukti terhadap petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai alat pembeda dan pemisah yang hak dari yang batil, yang halal dari yang haram. Nah, kalimat berikutnya, faman syahida minkumus syahra, siapa yang telah menyaksikan kehadiran bulan Ramadan, falyasumhu. Yasumu itu fi'il mudhari, lantas dimasuki dengan lamul amri, falyasumhu, maka hendaklah kamu mempuasakannya. Itu perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum dasar dari sebuah perintah amar itu menunjukkan kewajiban. Jadi di dalam Al-Qur'an kita temukan, dalam hadis juga, ya, hadis yang berasal dari, ya, Rasulullah dialog dengan Jibril ketika ditanyakan tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Coba jelaskan kepadaku tentang Islam, kata Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Apa jawaban Rasulullah? Al-Islam antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi salah satu dari rukun Islam yang 5 itu adalah ibadah puasa Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, sesudah kita mengetahui dalil pelaksanaan atau perintah ibadah puasa, maka yang kedua ketentuan dan prosedur itu adalah wal ittiba. Kita harus mencontoh dan mengikuti bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah peranan hadis itu, atau yang juga disebut dengan sunnah. Jadi Al-Quran dan hadis itu saling, ya, melengkapi, saling menyempurnakan. Terutama hadis itu sifatnya adalah bayan, penjelas, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, kami turunkan kepadamu az-zikra, Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia tentang wahyu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak akan keliru, tidak akan salah, tidak akan sesat
dalam hidup ini, termasuk dalam melaksanakan berbagai amalan terutama ibadah, sepanjang kita merujuk menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai referensi. Dan ini digaransi Rasul. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan bagimu dua referensi, dua rujukan, dua pegangan. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat, tidak akan keliru, tidak akan salah sepanjang berpegang teguh dan menjadikan keduanya sebagai rujukan dan referensi dalam hidup ini. Apa itu? Kitabillah, Al-Quranul Karim, wa sunnati nabiyyi, yaitu hadis-hadis Nabi yang disebut dengan sunnah atau hadis. Hadis rawahu Malik. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan tausiah ba'da zuhur kita akan mencoba menjelaskan bagaimana sebenarnya hadis-hadis Rasul menjelaskan kepada kita tentang ibadah Ramadan ini. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu, hadis yang berasal dari Abi Hurairah, seorang sahabat termasuk ke dalam al-muksiruna fil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan dia yang terbanyak, ya. Sesudah dia itu Aisyah, sesudah itu Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lain. Ada 7 orang. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, iza jaa Ramadan atau iza jaa syahru Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis rawahu Muslim wa rawahu aidan Imam Al-Bukhari wa ghairuhuma. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bulan Ramadan datang, iza jaa Ramadan atau iza jaa syahru Ramadan, apa yang terjadi? Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Nah, ini jelas sebuah tabsyir, basyira, ya. Berita gembira, ya, atau targhib kepada kita umat Islam, umat yang beriman dengan kehadiran bulan Ramadan. Apa kabar gembira, berita gembiranya? Dibukakan pintu-pintu surga. Semua kita tentu mendambakan, ya, menginginkan, mencita-citakan agar kita masuk ke dalam surga. Wa ghullikat abwabun nar, bahkan sebaliknya digembok, dikunci pintu-pintu neraka. Ini sesuatu yang kita berusaha bermohon kepada Allah berlindung. Ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Kita minta, ya, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepadamu ridhamu ya Allah dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murkamu dan neraka. Wasuffitatis syayatin, dan ketika masuk bulan Ramadan, setan itu dibelenggu, diikat. Ini yang berbahaya bagi umat manusia. Bahkan tergelincirnya, terjerumusnya manusia pertama sehingga melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah itu karena pengaruh setan. Ketika Allah memerintahkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, nikmati, makan, gunakan seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Jadi tidak hanya makanan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau lakukan
engkau melakukan sebuah perbuatan yang menganiaya dirimu sendiri, merugikan dirimu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan berhasil menggelincirkan keduanya sehingga melakukan pelanggaran, dan karenanya fa'akhrajahuma mimma kana fi, perbuatan itu membuat keduanya harus keluar dari surga. Kalau ini tidak terjadi, tentu kita akan berada di surga semua. Tapi itulah syaitan. Dan syaitan ini sesudah dicap oleh Allah sebagai kafir karena tidak mau tunduk kepada Adam, tidak mau hormat kepada Adam, dia berjanji dan bertekad akan menyesatkan kita. Nah, jadi kita semua ini akan selalu diintai, diikuti oleh syaitan, bagaimana bisa terjerumus dan kemudian sama-sama masuk neraka. Nah, Bapak dan Ibu, ini hadis pertama yang kita sampaikan, yang memberikan sebuah kabar gembira, berita yang menyenangkan kepada kita, yang juga bisa memotivasi kita. Nah, Bapak dan Ibu, apakah dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya dan digembok pintu neraka, dibelenggunya setan, lantas kita otomatis masuk ke dalam surga dan kemudian terhindar dari neraka dan tidak diganggu oleh setan? Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita kembali kepada Al-Quran. Siapa sebenarnya orang yang bisa masuk ke dalam surga itu? Ketika pintu surga itu dibuka. Maka kalau kita mengacu kepada Al-Quran, yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang yang berpuasa. Dalam ayat 183 surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepadamu orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Itu akan mengantarkan kita kepada takwa. Nah, takwa inilah kunci atau tiket untuk bisa masuk ke surga. Perhatikan firman Allah dalam surat Ali Imran 133. Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, berita gembira ini itu tertuju hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang memasuki Ramadan lantas dia tidak berpuasa, tentu tidak akan termasuk ke dalam janji yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi. Tetapi, ini hadis yang kedua. Bapak dan Ibu, Rasulullah mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang juga berasal dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau hadis pertama tadi Sahih Muslim, hadis yang kedua ini Sahih Ibnu Khuzaimah. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Rubba qaimin hazzuhu min qiyamihi at-ta'ab was sahar. Hadis rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sahih oleh Muhammad Mustafa Al-A'zami, pentahqiq pengedit kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini seorang guru besar hadis di Riyadh University. Ini Muhammad Mustafa Al-A'zami. Beliau guru besar hadis di Riyadh, Jami'ah Riyadh, Saudi Arabia.
Dan beliau adalah guru dari almarhum Profesor Kiai Haji Ali Yaqub, Ali Mustafa Yaqub, ulama hadis di Indonesia. Dia mentahqiq dan menyatakan hadis ini sahih. Dan juga disahihkan oleh Imam Albani. Artinya apa? Banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin. Banyak orang yang berpuasa, hazzuhu min siyamihi, hasil yang diperolehnya dari puasanya itu al-ju' wal atas. Hanya haus dan lapar. Wa rubba qaimin, banyak orang yang menegakkan qiyamul Ramadan, salat pada malam hari bulan Ramadan, hazzuhu min qiyamihi at-ta'ab was sahar. Yang diperolehnya dari qiyam Ramadannya itu adalah capek dan begadang, tidak tidur. Nah, terutama terkait dengan puasa tadi. Jadi ini Bapak dan Ibu merupakan peringatan kepada kita bahwa tidak otomatis orang yang mengatakan dirinya berpuasa lantas memperoleh surga tadi, terhindar dari neraka dan terbebas dari syaitan. Karena banyak orang yang melakukan puasa ia tidak dapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Jadi kalau begitu, puasa yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita kepada surga tadi? Ini barangkali yang perlu kita renungkan, kita pahami Bapak dan Ibu, agar tidak sia-sia. Kita sudah lapar, sudah haus, sudah capek, tapi nggak dapatkan apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, boleh jadi ini prosedur. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan amal tidak menurut ketentuan dan prosedur, tidak menurut SOP, standar operasional prosedur yang sudah kami tetapkan, amalnya ditolak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengacu kepada kitab fikih, ini pengertian dan substansi dari puasa. Apa hakikat puasa itu? Kalau kita mengacu kepada kitab fikih, kita akan menemukan rumusan atau definisi puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yaitu al-imsak, menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, dan waghasayanin nisa, melakukan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara fikih, kalau orang itu bisa melakukan 3 hal tadi, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, secara fikih puasanya sah. Nah, ini kadang-kadang kita concern, perhatian kita ini sah atau tidak. Belum sampai kepada tingkat diterima atau bagaimana, atau ditolak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada hadis ketiga. Hadis yang ketiga ini juga hadis yang berasal dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini kitab sahih yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, yang selama ini kita kenal ada 2 kitab sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, hari ini kita tambah 2. Yang ketiga adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau Sahih Bukhari itu ada 8 juz, Sahih Muslim ada 2 jilid, Sahih Ibnu Khuzaimah ini ada 2 jilid. Nah, yang keempat adalah Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini juga kitab sahih. Dia menghimpun seluruh hadis-hadis yang memenuhi kriteria kesahihan Bukhari dan Muslim dalam kitabnya yang disebut dengan Al-Mustadrak. Jadi Bapak dan Ibu, Imam Bukhari itu menghimpun, mengoleksi 600.000 hadis. 300.000 dihafal dan dikuasainya, 100.000 dinyatakannya sahih. Nah, dari 100.000 itu dia hanya sempat memasukkan ke dalam kitab sahihnya itu hanya 4.000 hadis. Kalau dihitung tidak berulang.
Kalau dihitung yang berulang-ulang itu ada 7.275 hadis. Karena ada beberapa hadis yang diulang-ulangnya. Seperti hadis tentang niat, itu ada diulang sampai 6 kali dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi selain dari 4.000 hadis, sisanya 96.000 hadis itu belum sempat dimasukkannya ke dalam kitab sahihnya. Karena ada satu komitmen, ya, ketentuan yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, dia tidak akan masukkan ke dalam kitab sahihnya itu kecuali setiap hadis itu dia didahului dengan mandi dan salat 2 rakaat. Sesudah dia lakukan itu baru kita dimasukkannya satu hadis dalam kitab sahihnya. Itulah dilakukan. Boleh saja karena usianya terbatas, belum sempat semua, hanya 4.000, maka sisanya itu belum sempat. Inilah yang kemudian oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi abad ke-4 Hijrah, kalau Bukhari ini abad ke-3, itu mengoleksi hadis-hadis yang sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari dan Muslim, dikoleksinya dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahih. Kata istadraka itu artinya mengumpulkan yang tercecer. Nah, jadi ini juga kitab sahih, ada 4 jilid. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang juga berasal dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi warrafasi. Ini substansi hakikat dari puasa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Wa innamas siyam, kata innama itu lil hasar, yang menunjukkan hanya itu. Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah kemampuan kita menahan diri dari minal lagwi, melakukan perbuatan yang lagha, yang kosong, yang tidak bermanfaat. Warrafas, dan perbuatan yang keji. Inilah substansi dari ibadah puasa itu, selain dari menahan diri dari makan dan minum. Artinya apa? Puasa itu harus bisa membentuk perilaku kita, tutur kata kita, aktivitas dan perbuatan kita. Bagaimana kita memastikan sebuah tutur kata atau ucapan yang kita keluar itu bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, kita lebih baik diam atau baca Quran atau berzikir, berdoa. Itu konsepnya puasa itu. Jadi dari seorang yang berpuasa tidak akan keluar kata-kata yang namanya melukai hati orang, menyakiti orang, menyindir orang, merendahkan orang, memfitnah orang, atau yang disebut dengan ujaran kebencian, hate speech. Tidak akan muncul yang bisa membuat hubungan sosial itu bisa terganggu, bisa rusak, bahkan bisa menimbulkan konflik sosial. Apalagi kalau sempat itu bentuknya fitnah. Nah, seorang yang berpuasa, dia akan menyeleksi ucapan dan perkataan yang akan diucapkan. Dan inilah sebenarnya hakikat dari iman itu. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah ia mengatakan kata-kata yang baik, kalau tidak dia diam. Keimanannya itu mengontrol dirinya. Iman dengan Allah itu meyakini apapun ucapan yang diucapkannya itu didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah. Dan kemudian ada konsekuensi di akhirat. Ada namanya yaumul ba'si, hari berbangkit, yaumul hisab, hari perhitungan, dan yaumul jaza, hari pembalasan. Itu hari akhirat. Jadi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ia akan terkontrol. Jadi oleh karena itu puasa yang benar itu adalah puasa yang dilandasi dengan iman. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga dia tidak mengungkapkan kata-kata yang lama. Begitu juga perbuatan, tindakan, perilakunya. Ya, tidak membuat orang tersinggung, membuat orang direndahkan, membuat orang dirugikan.
Ya, apalagi perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan fasik. Fasik itu melanggar hukum, ya, menelantarkan hukum dan sebagainya. Jadi inilah Bapak dan Ibu, orang yang puasa yang akan diterima oleh Allah, yang akan memperoleh apa yang disebut dengan al-jaza, reward tadi. Nah, kemudian hadis yang terakhir, hadis yang keempat ya, sebelum kita diskusi. Hadis yang keempat, ini hadis yang juga dari kitab Sahih. Jadi kalau yang pertama tadi Sahih Muslim, yang kedua Sahih Ibnu Khuzaimah, yang ketiga kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, kumpulan dari hadis-hadis yang tercecer dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat adalah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga berasal dari Abu Hurairah. Jadi keempat hadis yang kita bahas pada siang ini itu berasal dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak bisa meninggalkan man lam yada qaula zur, perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan palsu, perkataan kosong, omong kosong. Wal amala bihi, dan ia masih berlaku dan bertindak, berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang kosong, yang bohong, yang palsu tadi. Sementara dia puasa, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Tidak ada nilainya ibadah puasa kita kalau kita masih belum bisa mengontrol ucapan kita, belum bisa mengendalikan perbuatan kita. Nah, maka ini sebenarnya juga menjadi kriteria kesempurnaan keberislaman seseorang. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, orang yang beriman, orang yang benar-benar Islam itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keberislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam bagian lain Rasulullah mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa menjaga lidah dan tangannya sehingga selamat orang lain dari ancaman lidah dan tangan. Inilah Bapak dan Ibu, beberapa hadis Rasul yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan bagi kita, acuan bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian tidak sia-sia Ramadan kita. Janji Allah kita akan masuk ke surga, selamat dari neraka dan tidak akan diganggu oleh syaitan. Syaitan itu akan terrealisasi. Demikian Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Pak Moderator. Baik, baik untuk Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan seputar dengan tema tadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Prof ya, sudah materinya cukup panjang lebar. Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan Prof. Yang pertama berkaitan dengan surah Al-Baqarah tadi, ayat 30 dan mungkin sampai 38 ya Prof ya, berkaitan dengan penciptaan manusia. Di situ kalau kita baca redaksi ayat itu Allah itu berbicara kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Lalu selanjutnya
malaikat berargumen dan di argumen itu Allah patahkan dengan bahwa Allah telah meminta Adam untuk menyampaikan nama-nama, menyebutkan nama-nama. Lalu setelah itu Allah suruh malaikat dan setan untuk sujud kepada Adam. Mungkin butuh penjelasan nih, Prof. Posisi setan itu pada saat itu apakah menjadi pihak yang diajak bicara sama Allah, apa cukup malaikat saja pada saat awalnya tadi kan, di awal tadi ayat itu kan, di ayat 30 itu kan Allah itu cuma bicara sama malaikat, tidak kepada setan. Apakah di situ masuk setan? Lantas pada saat disuruh sujud, semuanya disuruh sujud kan, Prof. Setan dan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Itu yang pertama. Nah, Prof. Yang kedua berkaitan dengan fikih puasa. Di fikih itu memang disebutkan syarat puasa tadi seperti yang sudah Prof sampaikan. Maka seseorang apabila melakukan 3 hal itu selama puasa, maka dia sudah melaksanakan ibadah puasa. Tetapi mengapa seperti tadi tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, itu tidak dimasukkan sebagai syarat di dalam fikih? Kenapa itu dipisahkan begitu ya? Kira-kira hikmahnya apa, Prof? Selanjutnya belakangan ini kan kita terkadang terkaget-kaget juga, banyak ustadz yang menyampaikan hadis ya, yang dahulunya lazim kita dengar, lalu sekarang disampaikan mereka, oh itu hadis itu maudhu katanya. Hadis itu kalau doif kali masih oke lah, tapi kalau maudhu katanya kan mursal. Ini bisa timbul seperti ini, apa memang dia ini berdasarkan ilmu atau memang dengar-dengar gitu? Kalau kayak Prof mungkin karena memang bidangnya di sana, mungkin orang akan menyatakan wah benar ini karena memang ahlinya gitu kan. Tapi ini pada umumnya kadang-kadang ustadz biasa lalu dia penceramah, kalau dia sampaikan ya di sini tidak benar itu. Nah, ini seperti ini semisal tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Ya kalau dari definisi Prof tadi, perbuatan yang sia-sia ya, kalau dia daripada berbuat yang sia-sia mending dia tidur, dia niatnya supaya dia tetap kuat ibadah malam. Karena ini kan nyambung nih Prof ya, kira-kira begitu. Mungkin itu aja dulu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya. Saya coba jawab. Yang pertama terkait dengan penciptaan manusia ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ingat ketika Tuhanmu menyampaikan kepada malaikat, aku akan membuat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, pengelola. Jadi khalifah itu sebenarnya pengganti ya. Khalifah itu mengatakannya pengganti Allah di bumi ini untuk tugas memakmurkan bumi ini. Dalam ayat lain disebutkan wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakanmu dari bumi dengan tugas isti'mar, memakmurkan bumi ini. Jadi itulah tugasnya. Lantas pada saat itu malaikat bertanya, boleh jadi bertanya atau merespon ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Tuhan akan menjadikan di bumi ini ma yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan orang yang akan menumpahkan darah. Nah, karena memang ternyata kita lihat banyak ya
kerusakan-kerusakan itu terjadi ulah tangan manusia. Bahkan pertumpahan darah. Bahkan manusia generasi awal itu terjadi pembunuhan itu antara anak Adam, ya kan? Qabil dengan Habil. Ya kan? Nah, ada pertanyaan, apakah ini apa yang disampaikan malaikat ini sebagai pengalaman empiris, pengetahuan empirisnya bahwa sudah ada makhluk yang sama, atau ini semacam untuk ke depan itu prediksi. Ada yang mengatakan ini pengalaman empiris, berarti sudah ada makhluk seperti manusia ini sebelumnya. Tapi mayoritas mufassir mengatakan ini prediksi. Apa prediksinya? Karena ternyata ramuan dari ingredient penciptaan manusia ini ada dua unsur. Ya. Satu tanah, wa bada khalqal insani min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Jadi manusia pertama itu diciptakan dari tanah, keturunannya termasuk kita dari saripati tanah yang berwujud dalam bentuk ma'in mahin, air yang hina. Sesudah itu apa? Summa sawahu, disempurnakan dalam bentuk ragawi ini, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ruh yang berasal darinya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan seterusnya. Qalilan ma tashkurun. Ada kalimat di ujungnya, sedikit yang pandai bersyukur. Jadi artinya unsur ramuan penciptaan manusia ini ada unsur langit, ada unsur bumi. Yang ini akan saling mendominasi di dalam kehidupan umat manusia ini. Unsur bumi ini itulah keinginan-keinginan yang jangka pendek, duniawi, ya. Itulah nafsu serakah, ya, terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap tahta dan segala macam. Yang ini bisa menjerumuskan. Ada unsur samawi, langit. Itulah yang menuntun, membimbing kita. Nah, inilah yang juga Bapak dan Ibu yang berfungsi ketika dominan unsur bumi ini. Itulah yang dikhawatirkan dan dicemaskan oleh malaikat tadi. Akan terjadi perusakan. Ya. Jadi nggak cukup pohon-pohon itu ditebangi, batu-batu itu dipecah. Ini kan proses perkembangan peradaban manusia, ya kan? Budaya manusia dari fase mistis terkungkung oleh alam, semua ditentukan oleh alam, batu besar, pohon besar, kolam besar, itu fase animisme dan dinamisme. Ada fase ontologis di mana orang tidak lagi terkungkung oleh alam. Jadi kalau dulu ada anaknya sakit, oh ini mungkin karena pohon besar. Ya. Ada anaknya demam, oh ini mungkin ada batu besar yang ada di belakang rumah. Ada fase ontologis. Maka fase fungsional berikutnya adalah di mana manusia tidak hanya menciptakan jarak dari alam ini, tapi sudah mulai memfungsikan alam ini. Nah, jadi kalau batu besar tadi yang dibujuk dengan sesajen, pohon besar tadi dengan sesajen, itu tidak lagi difungsikan, dipotong itu pohon, dijadikan papan kayu, kerikil dari batu besar itu dihancurkan. Nah, bahkan kadang-kadang sampai-sampai belum besar lagi pohon itu sudah dihabisi, ya, sehingga hutan pun gundul. Nah, ini keserakahan. Nah, ini yang membuat rusaknya bumi ini, apalagi antara satu dengan lain cemburu. Ya, itulah Qabil dan Habil terkait dengan perempuan. Ya, itu kan duniawi. Nah, ini akan membuat terjadi pertumpahan darah. Jadi oleh karena itu, ini adalah prediksi malaikat ketika melihat unsur bahan ciptaan manusia itu terdiri atas unsur samawi dan unsur ardi atau bumi ini. Nah, pertanyaan tadi ketika itu Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini jawaban Allah, ya, ketika ada kalimat apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan
konflik, bertengkar, berperang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Padahal kami malaikat ini itu selalu bertasbih, menyucikanmu, ya, takdis dan mengagungkan, memujimu. Apakah tidak cukup? Tapi Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian barulah Allah berikan kemampuan Adam untuk menguasai benda-benda yang ada di bumi ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya. Ketika ditanya kepada malaikat, coba sampaikan, mereka tidak bisa. Adam bisa menjelaskan. Nah, sesudah itulah Allah mengatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, sesudah itu baru wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, kemudian ingat ketika kami katakan kepada seluruh malaikat. Jadi dengan demikian, Bapak dan Ibu, setan itu bagian komunitas malaikat ketika itu. Ya. Sama halnya dengan penduduk. Jadi komunitas sebuah sebuah lokasi atau daerah. Jadi malaikat ada unsur-unsur lain. Seperti kata Rasulullah ketika terjadi piagam Madinah, ya, kesepakatan antara Yahudi, Nasara dan Majusi musyrik Muslim, maka dikatakan anna hazihi ummah wahidah. Jadi komunitas itu penduduk setempat. Komunitas Madinah itu adalah satu. Walaupun di dalamnya terdiri berbagai unsur. Jadi komunitas surga atau malaikat itu, penduduk Madinah atau malaikat itu satu mula-mula. Ketika diperintahkan ada unsurnya yang tidak setuju, bahkan dikatakan sebagai iblis yang kemudian aba wastakbara. Jadi artinya semula itu sama-sama penduduk di situ. Nah, jadi dengan perilaku dia enggan, takabur, maka dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong, takabur dan angkuh, yang kemudian dicap sebagai kafir. Kemudian label syaitan, wa azallahumas syaitan. Syaitan ini Bapak dan Ibu, secara bahasa makna syaitan itu satana. Satana itu jauh. Jadi syaitan itu orang atau sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran. Jadi setiap yang menjauhkan seseorang, sesuatu dari yang hak, dari yang benar, itu syaitan. Nah, maka syaitan itu adalah syayatinul jin wal ins. Ada syaitan itu yang dari manusia, dari jin, dan ada dari manusia. Sepanjang perilakunya itu membuat orang jauh dari kebenaran, dari hak, dari Tuhan. Nah, bahkan benda-benda ini pun juga bisa jadi syaitan. Harta, kalau kita itu dijauhkan dari Allah dengan harta itu tahta dan sebagainya, itu bisa menjadi syaitan. Nah, itu penjelasannya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi, Pak? Puasa, ya. Kenapa fikih itu menyebutkan alimsaku anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa? Ini syarat sah puasa. Sah itu apa? Kalau seseorang melakukan itu, dia sudah selesai dengan tugasnya dan dia tidak lagi perlu mengganti. Kalau dia makan itu batal, maka dia harus mengganti. Kalau dia melakukan hubungan, apalagi tidak hanya sekedar mengganti, tapi dia juga ada terkena kafarah dan sumpah. Jadi artinya yang diatur oleh fikih itu adalah hal-hal yang sifatnya minimal untuk menyatakan sebuah itu sah. Ya. Sama halnya dengan Bapak dan Ibu. Aturan fikih itu kalau aurat kita laki-laki dari mana itu? Baina surah wa rukbah. Antara pusat dengan lutut. Kalau ada orang masuk jamaah kemari seperti itu gimana? Secara fikih boleh kan? Tetapi Islam itu tidak hanya datang dengan fikih, tapi datang dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Nah, jadi oleh karena itu aturan-aturan fikih itu umumnya aturan minimal.
Ya sebagai contoh umpamanya najis mukhaffafah. Mungkin ibu-ibu tahu najis mukhaffafah. Yaitu kencing bayi laki-laki usianya belum 2 tahun, makanannya masih ASI. Tidak ada yang lain. Kalau ibu-ibu dikencingnya, cara membersihkannya gimana? Dipercikannya ya. Ya, itu fikih. Ada nggak ibu-ibu kalau mau pergi kerja, mau pergi arisan, dikencinginya, cukup kita percikkan lantas pergi? Enggak kan? Kalau secara fikih itu sudah selesai. Nah, tapi ada akhlak, ada moral. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, sering sekali kita kalau hanya berhenti dengan fikih, ya kita hanya mendapatkan yang minimal. Coba secara fikih, doa iftitah itu apa hukumnya? Sunat kan? Yang wajib kan? Fatihah. Jadi kalau sunat itu fikih itu menyebutkan mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang diberi pahala kalau dia melakukannya dan tidak dihukum, didosai kalau dia meninggalkannya. Jadi Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Ruku, bacaan ruku pun sunat itu kalau fikih. Yang tidak sujud dan sebagainya. Tetapi acuan hadis bagaimana? Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu disampaikan Rasul kepada para pemuda yang sudah bermukim bersama Rasul berpekan-pekan. Belajar, melihat Rasulullah menjadi modeling, demonstrasi dan sebagainya. Sesudah berminggu-minggu, maka Rasulullah melihat, ini dalam hadis riwayat Bukhari yang panjang, ada yang sudah bermenung, panjang penglihatannya. Maka Rasulullah menyimpulkan ini kawan sudah rindu dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Baik, kalau begitu kalian silakan pulang ke rumah masing-masing. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi artinya aturan fikih itu mengatur hal-hal yang minimal. Sementara kita harus melengkapi dan menyempurnakannya dengan akhlak, dengan moral, dengan sesuatu yang dalam bahasa ada ihsan namanya. Perbuatan yang baik, yang sempurna. Jadi oleh karena itu, kalau fikih itu kita ikuti sah. Tapi ternyata ada orang yang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan, tapi perkataannya menyakiti orang, bohong, palsu, ya, memfitnah. Puasanya sah, tapi tidak diterima. Artinya terjadilah seperti yang digambarkan sebelah tadi. Rubba sha'im hazzuhu min siyami al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, bahagiannya dari ibadah puasa itu hanya haus dan lapar. Nah, jadi oleh karena itu kita harus bagaimana melaksanakan sebuah perbuatan terutama ibadah itu sesempurna-sempurnanya. Jadi apalagi secara umum berbohong itu kan dilarang. Nah, maka dalam bulan Ramadan itu kita akan mengantarkan kita kepada makam takwa. Hakikat takwa itu apa? Hakikat takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Melaksanakan seluruh perintah Allah karena setiap perintah Allah itu maslahat, manfaat. Menjauhi seluruh larangan Allah karena setiap larangan Allah itu mudarat, mafsadah. Jadi dengan demikian, ketika kita menjadikan diri kita menjadi bertakwa dengan dilatih melalui ibadah puasa, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Nah ini mungkin yang kedua ya pertanyaannya. Yang terakhir apa itu? Maksud kita kan begini, ada kita menuju kepada kesempurnaan seseorang. Ya. Ini kan terkadang karena keterbatasan kita, informasi dari kita kurang menyampaikan. Apakah seluruh seluruh hal-hal yang di luar fikih itu sudah bersama
Artinya ada yang ada suatu perbuatan baru yang dibuat oleh orang gitu kan. Ini sunnah. Nah kita yang awam ini kan nggak paham sampai seperti apa sih yang sebenarnya yang paripurnanya sebuah amal itu. Misalnya sholat yang paripurnanya seperti apa sih? Puasa yang sudah paripurnanya seperti apa? Gitu. Jadi ini yang kita makanya tadi muncul bahwa orang bilang itu hadisnya langsung. Sebenarnya yang amalan sebenarnya seperti apa yang pertama kan yang juga tidak hanya fikihnya tapi juga akhlaknya. Iya. Kata sampai itu seperti apa ya? Jadi oleh karena itu memang seperti hadis awal tadi, kita tidak boleh tidak harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi referensi. Kalau ada sebuah perintah terkait dengan ibadah, maka lihat bagaimana tata cara pelaksanaan menurut hadis Rasul. Maka oleh karena itu, ya memang kita harus ya tidak menunggu, mencari ilmu itu. Jadi ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran dan hadis kita harus bisa membacanya. Ya kalau memang kita punya kemampuan dan kapasitas untuk itu. Kalau tidak ya berguru. Dan minimal ya seperti ini. Kita melaksanakan yang namanya majlis taklim. Dan seorang guru harus menyampaikan ya apa yang menjadi keharusan di dalam melaksanakan sebuah ibadah tadi. Nah, inilah tahapan-tahapan kita ingin menyampaikannya. Bahwa memang ada hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu seluruh ayatnya itu adalah mutawatir. Mutawatir qat'iyyul subut. Sesuatu informasi yang benar. Ya. Sedangkan hadis itu yang sampai kepada kualifikasi qat'iyyul wurud. Karena hadis itu wurud datang dari Rasul. Kalau Al-Quran itu nuzul atau subut datang dari Allah. Ya. Maka hadis itu yang dikategorikan mutawatir, yang qat'iyyul wurud itu memang tidak banyak. Ya. Tapi hadis-hadis Nabi, karena apa? Karena persyaratan mutawatir itu harus terpenuhi. Ya. Dia harus diterima oleh sahabat pada level sahabat itu dengan jumlah yang banyak yang tidak memungkinkan mereka sepakat berlaku bohong terhadap informasi itu. Begitu juga di generasi tabi'in harus juga diterima oleh jumlah yang banyak yang mustahil mereka bersepakat untuk bohong tentang informasi. Sampai kepada hadis itu dikodifikasi atau dicatat. Itu disebut dengan hadis mutawatir. Nah kemudian hadis itu memang ada yang klasifikasi hadis, ada yang hadis makbul, ada hadis mardud. Makbul itulah hadis sahih dan hasan, hadis mardud itulah hadis dhaif dan hadis palsu. Memang ada informasi-informasi yang sebelumnya itu ternyata belum diseleksi atau terseleksi sehingga para ulama dengan peralatan dan ketentuan-ketentuan ilmu hadis, ya, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu naqdus sanad, naqdul matan dan sebagainya, akhirnya meneliti hadis itu. Dan ternyata ada hadis-hadis yang selama ini sudah disampaikan, itu ternyata ada yang tidak ada asalnya. Ya, seperti an-nazafatul iman, ternyata itu bukan hadis. Ya, utlubul ilma walau bisin, itu ternyata bukan hadis. Ya. Kemudian hubbul watan minal iman. Itu kan banyak kata-kata yang sebenarnya itu bukan hadis, yang dulu namanya mahfuzat, sesuatu yang kata-kata ahli hikmah yang dihafal oleh anak-anak ibtidai atau SD dan sebagainya. Nah, jadi dulu memang mungkin belum begitu terbuka akses untuk meneliti hadis tadi, sehingga ada perkataan-perkataan Arab ya, talabul utlubul ilma minal mahdi illal lahdi, ya kan, itu juga dikategorikan hadis. Ternyata ketika diteliti tidak ada sumbernya, la aslalahu, ya kan.
Atau ada hadis yang terdapat padanya rawinya itu yang pelupa. Kalau pelupa hadisnya dhaif. Ada yang pembohong. Pembohong itu hadisnya palsu. Ada yang diduga bohong, hadisnya matruk. Jadi itulah yang membuat terjadinya penilaian hadis-hadis yang selama ini berkembang. Ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul itu sahih, hasan. Jadi oleh karena itu bagi kita sebagai sebagai orang yang mendengar, mustami, ya, hak kita kalau ada hal-hal yang baru tanya, ini sumber hadisnya bagaimana, kualitas hadisnya bagaimana. Itu menjadi tugas kita. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam, ya sama halnya dengan kita membuat sebuah karya, paling kurang referensinya jelas. Ini dikutip di mana. Ya. Kalau untuk S1 itu mungkin bisalah buku-buku biasa. Kalau S2, S3 itu kan harus primary sources. Nah, itu harus ada penelitian yang betul-betul. Jadi oleh karena itu inilah barangkali modal bagi kita untuk mendapatkan informasi, karena tidak semua kita secara keseluruhan pendidikan kita dalam bidang ini kan. Nah, inilah gunanya ada majlis taklim, ada tausiah, ada muzakarah dan sebagainya. Saya kira itu, Pak. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita sudah jam 2 ya. Ya, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz untuk menambah keberkahan pada hari ini. Kami persilakan Ustaz. Sekalian kami tutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli atikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin.